Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Atika Suri dengan MM terakhir 064. Kali ini saya akan menjelaskan hasil resum saya mengenai materi penganggaran operasi dan keuangan. Nah, definisi dari anggaran atau budget dalam konteks perusahaan adalah rencana keuangan yang disusun secara rinci untuk periode tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Nah, anggaran ini merupakan alat manajemen yang penting untuk mengalokasikan sumber daya finansial secara efisien, merencanakan pendapatan dan pengeluaran, serta mengukur kinerja keuangan perusahaan. Nah, di sini terdapat 3 fungsi anggaran dalam perusahaan. Yang pertama itu ada anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran dapat membantu perusahaan dalam merencanakan kegiatan operasional dan keuangan di masa depan. Dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran perusahaan, serta mengalokasikan sumber daya yang sesuai, anggaran akan membantu dalam menetapkan prioritas, merumuskan rencana strategis, dan memperkirakan hasil yang diharapkan. Kemudian untuk anggaran yang kedua yaitu fungsi anggaran sebagai alat pengendalian. Nah, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan perusahaan untuk memantau penggunaan dana dan sumber daya lainnya. Nah, dengan membandingkan anggaran dengan kinerja aktual, perusahaan dapat mengidentifikasi penyimpangan atau varian yang mungkin terjadi. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan korektif yang diperlukan, seperti melakukan efisiensi aktivitas operasi, mengurangi biaya yang tidak perlu, atau mengevaluasi ulang rencana kerja. Kemudian untuk fungsi yang terakhir, yaitu anggaran sebagai alat koordinasi antar anggota organisasi. Anggaran dapat membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan berbagai departemen atau divisi dalam perusahaan dengan menyatukan tujuan dan sasaran di dalam anggaran. Perusahaan dapat memastikan bahwa setiap bagian organisasi bekerja secara sejalan, menghindari tumpang tindih atau konflik dalam alokasi sumber daya. Nah, di sini terdapat 8 jenis anggaran. Yang pertama itu ada anggaran pendapatan, kedua anggaran biaya produksi, ketiga anggaran penjualan dan pemasaran, keempat anggaran modal, kelima anggaran kas, keenam anggaran laba rugi, ketujuh anggaran produksi, dan yang terakhir yaitu anggaran fleksibel. Nah, untuk yang pertama yaitu anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan atau revenue budget adalah perkiraan jumlah pendapatan yang diharapkan diperoleh dari penjualan produk atau jasa perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran ini membantu perusahaan dalam merencanakan target pendapatan dan mengarahkan upaya penjualan. Kemudian, yang kedua itu ada anggaran biaya produksi atau production cost budget, yaitu merinci perkiraan biaya yang terkait dengan proses produksi barang atau jasa. Nah, anggaran ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Anggaran ini akan membantu perusahaan dalam mengendalikan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kemudian yang ketiga yaitu ada anggaran biaya penjualan dan pemasaran atau sales and marketing budget. Adalah anggaran yang merencanakan alokasi sumber daya untuk kegiatan pemasaran perusahaan termasuk iklan, promosi, penjualan, dan distribusi produk. Tujuan utama dari anggaran ini adalah membantu perusahaan dalam merencanakan strategi pemasaran yang efektif dan mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat itu ada anggaran biaya modal atau capital budget. Berkaitan dengan alokasi sumber daya untuk investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap, pengembangan produk baru, atau perluasan fasilitas. Anggaran ini membantu perusahaan dalam memilih proyek investasi yang paling menguntungkan dan mengelola pengeluaran modal. Nah, selanjutnya itu ada anggaran kas atau cash budget. Merencanakan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran ini membantu perusahaan dalam mengelola likuiditas dan memastikan ketersediaan
dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya dalam jangka waktu bulanan, kuartalan, atau tahunan. Anggaran ini membantu perusahaan dalam mengelola likuiditas dan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan seperti pembayaran utang, gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam itu ada anggaran laba rugi atau profit and loss budget. Menggambarkan perkiraan pendapatan dan biaya dalam periode tertentu. Ini membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengukur kinerja keuangan serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Anggaran ini juga dikenal sebagai anggaran pendapatan dan beban, yaitu anggaran yang menggambarkan perkiraan pendapatan dan biaya perusahaan dalam periode tertentu seperti bulanan, kuartalan, atau tahunan. Nah, untuk yang ketujuh yaitu ada anggaran produksi atau production budget. Adalah anggaran yang merencanakan jumlah dan jenis barang yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu, seperti bulanan, kuartalan, dan tahunan. Nah, anggaran ini dapat membantu perusahaan dalam mengatur kegiatan produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, untuk yang terakhir atau anggaran fleksibel atau flexible budget. Anggaran fleksibel ini adalah anggaran yang memungkinkan adanya penyesuaian terhadap perubahan volume kegiatan atau kondisi bisnis. Dalam anggaran ini, variabel-variabel lainnya dan pendapatan dihitung berdasarkan tingkat kegiatan yang sesuai dengan volume aktual yang terjadi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kegiatan atau kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada menyiapkan anggaran operasi. Nah, apa sih anggaran operasi itu? Anggaran operasi atau operating budget merupakan rencana seluruh kegiatan operasional untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu mencapai laba yang tinggi atau optimal. Kemudian, kegiatan operasi perusahaan mempunyai karakteristik sesuai jenis usaha. Maka, operasi perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan dagang. Begitu juga dengan operasi perusahaan manufaktur. Nah, di sini itu ada hal-hal yang harus disiapkan dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, anggaran yang perlu disiapkan dalam perusahaan manufaktur itu adalah anggaran penjualan. Kemudian ada anggaran biaya produksi, yaitu mencakup anggaran pembelian bahan baku, anggaran biaya overhead pabrik atau biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada anggaran biaya administrasi umum dan penjualan, laba rugi, keuangan, laporan posisi keuangan, dan arus kas. Nah, untuk menyiapkan anggaran penjualan atau anggaran yang pertama dalam perusahaan manufaktur, yang pertama, anggaran penjualan itu dihitung dari anggaran volume penjualan dikalikan anggaran harga jual per unit. Nah, anggaran penjualan menjadi starting point dalam anggaran perusahaan manufaktur, mengingat tidak semua produk yang diproduksi dapat terjual. Nah, anggaran penjualan ini adalah komponen penting dalam penyusunan anggaran operasi perusahaan karena berisi perkiraan jumlah pendapatan yang diharapkan dan akan diperoleh dari penjualan produk atau layanan perusahaan selama periode anggaran yang ditentukan. Nah, kemudian ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyusun anggaran penjualan ini. Yang pertama yaitu analisis historis, yaitu menganalisis data penjualan dari periode sebelumnya untuk mengidentifikasi tren, musim penjualan, dan pola yang dapat memberikan petunjuk tentang kinerja penjualan masa depan. Yang kedua, penelitian pasar, yaitu mengumpulkan informasi tentang pasar seperti tren industri, perkiraan pertumbuhan ekonomi, perilaku konsumen, pesaing, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian, yang ketiga itu ada riset dan pengembangan produk, yaitu melibatkan tim riset dan pengembangan perusahaan untuk memperkirakan penjualan produk baru yang akan diluncurkan berdasarkan potensi pasar, respon konsumen, dan proyeksi penjualan dari produk sejenis. Yang keempat itu ada keterkaitan dengan anggaran pemasaran, yaitu
mengintegrasikan anggaran penjualan dengan anggaran pemasaran untuk memastikan bahwa strategi pemasaran dan alokasi anggarannya mendukung proyeksi penjualan perusahaan. Yang kelima dan terakhir itu ada konsultasi dengan tim penjualan. Ini melibatkan tim penjualan perusahaan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman langsung tentang proyeksi penjualannya, tantangan yang dihadapi, dan peluang yang ada. Next. Yang kedua, ini ada menyiapkan anggaran produksi. Nah, anggaran produksi ini adalah perencanaan dan proyeksi kebutuhan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi produk atau menyediakan layanan perusahaan selama periode anggaran yang ditentukan. Definisi ini mengacu pada perkiraan yang disusun berdasarkan data historis produk, permintaan pasar, kapasitas produksi, dan informasi operasi lainnya. Nah, di dalam menyiapkan anggaran produksi ini kita menyiapkan 3 anggaran lainnya, yaitu ada anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan baku ini meliputi anggaran pembelian bahan baku dan penggunaan bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku meliputi anggaran kuantitas bahan baku yang akan dibeli untuk memenuhi rencana volume produksi dikalikan dengan harga pokok bahan bakunya. Maka rumusnya itu adalah anggaran bahan baku sama dengan jumlah unit produksi dikali dengan kuantitas standar bahan baku. Nah, kemudian untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung, ini adalah anggaran produksi yang mencakup estimasi biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi barang atau penyediaan layanan perusahaan. Dalam biaya tenaga kerja langsung, itu termasuk upah, gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya yang diberikan kepada pekerja yang secara langsung terlibat dalam aktivitas produksi. Kemudian, yang ketiga itu ada menyiapkan anggaran biaya overhead pabrik atau anggaran BOP. Yaitu adalah perkiraan biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang terkait dengan operasi pabrik atau fasilitas produksi perusahaan. Nah, BOP ini meliputi berbagai elemen biaya seperti biaya depresiasi mesin dan peralatan, biaya utilitas, biaya pemeliharaan, biaya asuransi pabrik, dan biaya administrasi produksi. Lalu yang ketiga itu ada menyiapkan anggaran biaya administrasi umum dan penjualan. Anggaran administrasi umum pada perusahaan manufaktur adalah perkiraan biaya yang terkait dengan fungsi administrasi dan manajemen yang tidak langsung terkait dengan produksi fisik barang. Anggaran ini mencakup biaya-biaya seperti gaji dan tunjangan pegawai administrasi, biaya kantor dan peralatan kantor, biaya perjalanan dinas, biaya pelatihan karyawan, biaya pemasaran, dan lain-lain. Ini di sini saya sudah tampilkan 7 beberapa biaya dalam anggaran administrasi umum. Kemudian ini ada menyiapkan anggaran laba rugi. Nah, anggaran laba rugi ini dalam perusahaan manufaktur itu adalah proyeksi atau estimasi pendapatan biaya dan laba atau rugi yang diharapkan dalam periode tertentu. Anggaran ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan antara pendapatan yang diharapkan dan biaya yang diperkirakan. Dengan menyusun anggaran laba rugi, maka perusahaan dapat melakukan perencanaan keuangan, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan mengevaluasi kinerja keuangan secara periodik. Kemudian yang kelima itu ada menyiapkan anggaran keuangan. Nah, anggaran keuangan atau financial budget pada perusahaan manufaktur itu adalah rencana atau proyeksi keuangan yang mencakup semua aspek keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, biaya, investasi, arus kas, dan posisi keuangan secara keseluruhan. Nah, tujuan dari anggaran keuangan ini adalah untuk merencanakan, mengendalikan, dan memantau penggunaan sumber daya keuangan perusahaan dengan lebih efektif, ya. Kemudian yang keenam ini ada menyiapkan anggaran laporan posisi keuangan. Nah, anggaran
Laporan posisi keuangan pada perusahaan manufaktur adalah proyeksi atau estimasi posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Anggaran ini mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk merencanakan dan memantau sumber daya keuangan yang dimiliki perusahaan serta memastikan keseimbangan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Kemudian yang ketujuh, itu ada menyiapkan anggaran arus kas. Nah, anggaran arus kas pada perusahaan manufaktur ini adalah proyeksi atau estimasi arus masuk dan arus keluar uang tunai perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran ini mencakup semua aktivitas yang memengaruhi perubahan kas perusahaan, termasuk penerimaan kas dari penjualan, pembayaran kas untuk biaya produksi dan operasi, investasi, dan juga pendanaan. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.